Halo Smart Drivers, jalan raya bisa menjadi potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan kita selama mengemudi. Bisa dari konturnya atau juga kondisi lingkungan sekitar dari jalan raya yang kita lewati, itu juga bisa menjadi potensi bahaya buat kita. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa jalan raya yang dianggap sebagai jalan raya paling berbahaya di dunia. Ada apa aja sih di sana? Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Potensi bahaya dari sebuah jalan bisa diakibatkan oleh kontur geografisnya, kemudian juga infrastrukturnya, atau bahkan juga kondisi atau potensi kriminal yang bisa terjadi di sekitar jalan raya itu. Potensi-potensi bahaya ini ketika terkumpul menjadi satu bisa menjadikan sebuah jalan begitu mengerikan. Ada beberapa jalan di dunia yang memiliki potensi bahaya yang sedemikian tinggi sehingga dikategorikan jalan raya paling mengerikan di dunia. North Yungas Road di Bolivia banyak dikenal sebagai jalan kematian atau jalan maut, sehingga beberapa orang mengkategorikan jalan ini sebagai jalan paling berbahaya di dunia. Reputasi ini didapat karena kondisi jalan itu sendiri, seperti konturnya yang memiliki tanjakan dan turunan yang curam, demikian juga tikungan-tikungan tajam dan jurang yang ada di sisi jalan tersebut. Jalan ini memiliki lebar yang terbatas sehingga akan menyulitkan kalau ada dua kendaraan yang berpapasan. Ditambah lagi, salah satu sisinya memiliki jurang dengan kedalaman ratusan meter. Selain itu, kondisi cuaca di sekitar North Yungas Road ini seringkali bisa berubah dengan cepat, sehingga menambah tingkat kesulitan bagi pengemudi. Ditambah lagi, jalan ini dikenal dengan kabut tebal yang membuat jarak pandang pengemudi menjadi semakin terbatas. Meskipun reputasinya mengerikan, tapi North Yungas Road memiliki daya tarik tersendiri bagi pengendara sepeda motor yang melakukan touring atau juga beberapa penikmat olahraga ekstrim. Dan pemerintah Bolivia juga sudah memperbaiki beberapa bagian jalan ini yang sangat berbahaya sehingga keamanannya lebih meningkat. Gimana, Smart Drivers berminat mencoba riding di North Yungas Road ini? Bayburt D915 di Turki ini memiliki reputasi karena pemandangannya yang indah, tapi juga memiliki tantangan yang cukup luar biasa dan memiliki resiko yang tinggi. Ketika melewati jalan Bayburt D915, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Pegunungan yang hijau, lembah yang indah, tapi di balik itu Anda juga akan menemui tanjakan dan turunan yang curam, juga tikungan-tikungan yang tajam. Jadi selain pemandangan, Anda juga mendapatkan tantangan untuk memanjakan adrenalin Anda. Tentunya ketika melewati jalan raya yang seperti ini, punya keindahan yang sangat luar biasa, tapi juga ada tantangan yang tinggi, kita memerlukan konsentrasi untuk mengantisipasi potensi-potensi bahaya yang bisa muncul ketika kita mengemudi di jalan tersebut. Karakoram Highway adalah salah satu jalan yang melintasi pegunungan Himalaya, sehingga jalan ini adalah salah satu jalan yang memiliki elevasi atau ketinggian tertinggi di dunia kalau dihitung dari atas permukaan laut. Jalan yang menghubungkan Cina dan Pakistan ini dibangun sebagai proyek bersama dari kedua negara yang menghubungkan titik-titik vital dari kedua negara dan memberikan akses termasuk juga melewati pegunungan Karakoram di Himalaya. Memiliki panjang sekitar 1.300 km yang menghubungkan antara kota Kashgar di Xinjiang, Cina dengan Islamabad, ibu kota Pakistan. Jalan ini melintasi pegunungan Himalaya dan wilayah di sekitar puncak Karakoram, yaitu puncak K2, salah satu puncak tertinggi yang ada di pegunungan Himalaya. Sebagai jalur transportasi penting yang menghubungkan dua negara, Karakoram Highway sendiri juga menawarkan pemandangan yang luar biasa. Ketika mengemudi di jalan raya ini, pengemudi akan disuguhi oleh pemandangan puncak-puncak bersalju, danau-danau yang indah, dan juga desa-desa di ketinggian pegunungan tertinggi di dunia. Karena posisi geografisnya, kondisi topografi di sekitar jalan raya ini menyebabkan jalan ini memiliki potensi bahaya yang
cukup tinggi, antara lain karena letaknya di ketinggian. Salah satunya adalah ketika melewati jalan ini, pengemudi harus melewati perbatasan antara Cina dan Pakistan di titik tertinggi atau titik perbatasan tertinggi di dunia, yaitu yang disebut dengan Khunjerab Pass. Titik ini terletak di ketinggian 4.800 meter di atas permukaan laut. Seperti layaknya jalan-jalan di pegunungan, tentunya jalan ini juga memiliki turunan dan tanjakan yang curam serta tikungan-tikungan yang tajam. Selain itu, karena posisinya yang berada di ketinggian, tentunya cuaca menjadi salah satu faktor yang bisa memicu potensi bahaya, antara lain misalnya salju, hujan, kemudian juga karena es, jalan raya permukaan jalan juga menjadi lebih licin, dan juga kondisi kabut yang bisa mengurangi jarak pandang dari pengemudi. Kolyma Highway di Rusia banyak dikenal juga sebagai jalan tulang. Nah, jalan ini terletak di bagian timur Rusia melintasi daerah Kolyma yang terpencil. Kolyma Highway memiliki panjang sekitar 2.000 km yang menghubungkan antara kota Magadan dengan kota Yakutsk di Rusia. Jalur ini melewati daerah Siberia yang terpencil dan juga tentunya memiliki kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Jalan ini memiliki sejarah yang cukup kelam karena terkait dengan kamp kerja paksa Gulag dari era Uni Soviet. Zaman dulu banyak narapidana atau tahanan yang ditahan di kamp kerja paksa ini dipaksa untuk mengerjakan jalan ini di bawah kondisi cuaca yang ekstrim sehingga banyak yang dikatakan menjadi korban dalam proses pembuatan jalan ini. Kolyma Highway terletak di daerah yang terkenal dengan suhu yang sangat rendah, terutama di musim dingin. Kemudian tanah beku di sekitar jalan ini juga membuat proses pembuatan jalan ini menjadi sangat sulit. Kesulitannya bukan cuma pada saat pengerjaan pembuatan dari jalan ini, tapi juga termasuk untuk pemeliharaan dari jalan Kolyma Highway ini. Jalur ini memiliki topografi yang cukup menantang dengan tanjakan dan turunan yang tajam, serta masih ada bagian-bagian yang tidak beraspal. Daerah yang dilalui oleh Kolyma Highway ini masih sangat terpencil dan juga dengan fasilitas yang terbatas. Tentunya kalau Smart Drivers punya rencana mencoba melintasi Kolyma Highway ini, perlu juga persiapan perjalanan yang matang, serta persiapan-persiapan yang baik terkait kendaraan dan juga manajemen perjalanan sebelum melewati Kolyma Highway. Rodovia da Morte atau Jalan Kematian adalah sebutan umum bagi BR-116, sebuah jalan federal di Brazil. Dari namanya aja mungkin kita udah nebak ya reputasi dari jalan ini yang pernah dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Brazil. BR-116 melewati wilayah geografis yang beragam, dari mulai pegunungan, kemudian juga hutan hujan, di mana jalan ini juga memiliki tanjakan-tanjakan dan juga tikungan-tikungan yang tajam. Pada masa lalu BR-116 ini juga dikenal memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti perampokan dan juga tindak kriminal lainnya. Ini tentunya menambah potensi bahaya yang harus kita hadapi ketika melintasi jalan tersebut. Tidak hanya topografinya, tapi juga perilaku manusianya. Kepadatan lalu lintas yang tinggi dan juga kondisi jalan yang sulit menyebabkan beberapa kali terjadi kecelakaan yang serius di jalan ini. Pada masa lalu BR-116 ini menjadi lokasi beberapa kecelakaan yang fatal sehingga muncullah reputasinya sebagai Rodovia da Morte atau Jalan Kematian. Namun saat ini pemerintah Brazil sudah melakukan berbagai perbaikan di BR-116 sehingga reputasinya sebagai Rodovia da Morte ini juga sudah mulai luntur dan tentunya sikap dari pemerintah ini juga akhirnya membuat jalan ini menjadi semakin aman untuk dilalui. Oke Smart Drivers, itu tadi cerita tentang beberapa jalan raya yang pernah atau mungkin saat ini masih dianggap sebagai jalan raya yang paling berbahaya di dunia. Ada banyak hal yang bisa menjadi potensi bahaya dari sebuah jalur atau sebuah jalan. Dari mulai kondisi geografis, kemudian juga iklim dan cuaca, kemudian juga pemeliharaan infrastrukturnya, atau juga tindakan kriminal. Dan juga yang paling sering adalah perilaku pengguna jalan di sana. Tentunya sebagai pengemudi defensif, kita juga harus memperhitungkan faktor potensi bahaya yang bisa muncul dari rute jalan yang kita lalui. Dan ini menjadikan perencanaan perjalanan menjadi sangat penting.
Misalnya kalau smart drivers mau melewati jalan yang punya reputasi banyak tindakan kriminal, tentunya kita sebisa mungkin menghindari melintasi jalan tersebut pada malam hari. Nah, tentunya atau juga kita bisa gabung atau konvoi dengan pengguna jalan lain. Nah, tentunya hal-hal yang kita lakukan untuk mengantisipasi potensi-potensi bahaya yang bisa muncul dari kondisi jalan, ini akan membuat perjalanan kita semakin aman dan tentunya nyaman sehingga kita selamat sampai di tujuan. Stay smart on the road.